warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia saat ini, yang tercurahkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang paling berbahagia ini, karena merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Pada kesempatan kali ini, di konten saya kali ini, kita akan membicarakan tentang kenapa si kaya harus berkorban. Kenapa si kaya wajib berkorban? Di dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu informasi, memberikan satu penjelasan bahwa Allah dan seluruh malaikatnya memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Bil khusus saat itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimatnya? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Seluruh manusia yang hidup di kolong dunia ini, Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Ketika sudah mampu merasakan bagaimana nikmatnya, sehat misalnya, dalam hal ini yang perlu kita angkat keuangan, kekayaan, harta, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Fasholli li rabbika wanhar. Untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan mendirikan kewajibannya, yaitu sholat. Lalu wanhar, dan berkurban. Kurban sebenarnya buat kita umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat ringan. Karena apa? Karena yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan nyawa kita, bukan nyawa istri kita, bukan nyawa anak-anak kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meminta seekor domba, atau seekor kambing, atau seekor sapi, atau seekor unta. Bukan nyawa kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu, sebelum
Islam dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya. Untuk apa? Mengorbankan nyawa, yaitu seorang anak atau nyawa anak yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Coba seandainya saat ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mengorbankan nyawa, maka kita tidak akan sanggup untuk mengorbankan atau berkurban. Inilah hebatnya, inilah dahsyatnya menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu diberikan keringanan, selalu diberikan kemudahan, yaitu dengan berkurban sapi atau seekor sapi, atau di bawahnya seekor kambing. Untuk para orang kaya, untuk orang-orang yang memiliki harta yang berlebihan, untuk orang-orang yang memiliki harta yang banyak berlimpah, wajib hukumnya berkurban. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Hadis ini dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelapangan, barang siapa yang memiliki harta yang banyak, harta yang berlimpah, walam yudhi, dan dia tidak berkurban, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancamnya dengan kalimat fala yaqrabanna musallana. Ini ancaman yang keras dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki kelapangan, barang siapa yang memiliki kemampuan, bila tidak berkurban, jangan kau dekati tempat solat kami, kata Nabi. Kita dilarang mendekati tempat solat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendekati tempat solat kami, kata Nabi. Tempat solat orang-orang Islam. Berarti kita dilarang mendekati masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita memiliki kelapangan rizki, bila kita memiliki kelapangan harta, tapi kita tidak berkurban. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ini larangan yang sangat keras. Bagaimana kita bisa sholat kalau kita dilarang untuk mendekati tempat sholat tersebut? Saudaraku hadirin, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan, agar supaya ketika kita sudah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kecukupan di dalam hidup kita, ayo sama-sama di momentum kurban ini kita berkurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kurban berasal dari kata quriba, yaqrabu kurban, artinya mendekat atau mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi